จะทำการใหญ่ จะทำตามใจตัวเองไม่ได้ ข้าไม่เชื่อลิขิตฟ้า Selir yang bernama Laongkam ini akan melakukan segala cara agar dapat bertemu sang raja sekalipun ia harus mendatangi kamp peperangan tempat raja berada. Dengan dibantu pengawal kepercayaan sang raja, Laongkam berhasil menemui sang raja kejam tersebut. Sebuah adegan tak terduga terjadi. Laongkam menyembunyikan tubuhnya di gulungan karpet yang dibawa pengawal tersebut di hadapan raja. Laongkam dengan sengaja bekerja sama dengan pengawal itu untuk melakukan hal tersebut. Di malam yang sunyi, tinggallah raja dan Laongkam di dalam tenda remang-remang itu. Tidak menunggu waktu lama, Laongkam mulai merayu sang raja untuk menghabiskan malam yang panjang bersamanya di tenda itu. Dengan kata-kata yang manis, Laongkam terus merayu raja itu untuk beristirahat sejenak dari ketegangan-ketegangan di medan perang yang selama ini membuat raja itu sedikit stres. Tapi baru saja keduanya akan bermesraan, tiba-tiba saja sebuah anak panah melesat dan tepat mengenai Laongkam. Kepanikan tentu saja terjadi di sana, terutama sang raja yang segera memerintahkan agar pengawalnya segera mencari pelaku yang memanah selirnya itu. Keesokan paginya, berita tentang insiden Laongkam itu sudah menyebar di seluruh isi istana. Tak terkecuali Jinda yang sangat penasaran apa yang sebenarnya telah terjadi. Bersama asistennya, Jinda mengunjungi kediaman Laongkam yang ternyata sudah ada keberadaan raja di sana. Tanpa banyak berbasa-basi, Jinda terus terang mengatakan bahwa Laongkam sudah melanggar peraturan istana, di mana ia secara diam-diam menyelinap keluar istana tanpa siapapun yang tahu. Dan tentu saja hal tersebut sama yang pernah ia lakukan dahulu. Dan saat itu Jinda pun harus rela menerima hukuman yang berlaku di istana tersebut. Mendengar perkataan Jinda, sang raja sangat marah. Ia membela Laongkam di depan Jinda, selir kesayangannya itu. Di sini sang raja berkata hal itu sangat berbeda kondisinya. Di sini Laongkam secara tidak langsung telah melindungi keselamatan sang raja. Berbeda dengan kondisi Jinda saat itu. Terlihat jelas wajah sang raja marah kepada Jinda. Yang secara tidak langsung Jinda menunjukkan sikap iri dan cemburunya kepada Laongkam. Melihat perlakuan sang raja yang membelanya di depan Jinda, tentu saja membuat Laongkam sangat puas. Bahkan ia memperlihatkan cincin bermata merah yang diberikan sang raja kepadanya. Bukti bahwa sang raja pun kini menyayanginya tidak hanya Jinda. Ternyata semua insiden malam itu adalah rekayasa dari Laongkam sendiri. Ia telah mengatur semua ini bersama sang pengawal agar mendapatkan kasih sayang dari sang raja. Tapi hal baik itu tidak berlangsung lama karena sang pengawal menyampaikan sesuatu yang sangatlah penting, yaitu bahwa istri pertama memang benar-benar telah mengandung selama 3 bulan dan kemungkinan besar bayi yang dikandungnya itu adalah laki-laki, di mana anak laki-laki itulah yang akan menjadi penerus sang raja kelak. Dan tentu saja istri pertama dengan segera akan menjadi permaisuri di istana itu. Di sisi lain, Jinda dan asistennya masih mempertimbangkan racun yang telah diberikan Wamon, di mana racun itulah yang dapat ia gunakan untuk menggugurkan kehamilan istri pertama raja. Tapi terlihat jelas Jinda tidak sanggup untuk melakukannya karena hal itu harus menghilangkan nyawa seorang bayi yang tidak berdosa. Sang asisten mencoba membujuknya agar dirinya saja yang melakukannya, tapi hal itu tentu saja ditolak oleh Jinda. Pagi harinya saat sang istri pertama ini sedang bermain dengan salah satu anaknya, tiba-tiba saja ia merasakan sakit yang sangat hebat pada perutnya. Dalam sekejap wanita cantik ini meringis kesakitan dan tersungkur. Setelah diberikan penanganan, ternyata sang istri pertama mengalami pendarahan hebat yang tentu saja mengakibatkannya keguguran. Berita keguguran sang istri pertama tentu saja membuat sang raja benar-benar murka. Segera raja ini mencari penyebab keguguran istri pertamanya tersebut. Ternyata setelah mendengar pernyataan dari tabib istana, sang istri pertama mengalami keguguran disebabkan oleh racun. Ada seseorang yang dengan sengaja meracuni istri pertama agar mengalami pendarahan hebat hingga akhirnya mengalami keguguran. Sontak saja setelah mendengar hal itu, raja memerintahkan semua orang untuk menggeledah dan menangkap pelaku itu. Tidak akan ada kata ampun untuk orang tersebut yang memang dengan sengaja telah melakukan hal keji tersebut. Hukuman mati pantas didapatkan oleh pelaku itu. Dalam sekejap seluruh isi dan penghuni di istana itu digeledah dan mencari-cari bukti kejahatan si pelaku. Setiap sudut tidak terlewat satupun, termasuk kediaman para ketiga selir raja. Saat penggeledahan dilakukan di kediaman Jinda, selir cantik ini sangat terkejut karena racun yang diberikan Wamon padanya tidak ada di tempatnya. Padahal jelas-jelas Jinda telah menyembunyikannya di sana. Tentu saja mata Jinda tertuju kepada sang asisten karena tidak ada orang lain selain
selain sang asisten yang mengetahui keberadaan racun itu. Setelah kediaman Jinda sudah digeledah dan tidak menemukan bukti hingga mereka semua telah pergi dari sana, Jinda dengan segera menanyakan keberadaan racun itu kepada sang asisten. Bahkan Jinda menanyakan apakah insiden yang dialami oleh istri pertama itu adalah perbuatan asistennya. Walau sempat terfikir olehnya untuk melakukan hal keji tersebut, tapi sang asisten ini memiliki hati yang sama dengan majikannya itu. Ia tidak sampai hati untuk menghilangkan nyawa yang tidak berdosa. Mendengar jawaban itu, Jinda pun bingung siapa yang dengan tega melakukan semua itu. Tak lama setelah itu, para pengawal istana kembali ke kediaman Jinda karena besar kemungkinan Jindalah di balik insiden keguguran tersebut. Benar saja, saat Jinda dan asistennya sedang berdebat mengenai racun yang dengan sengaja disembunyikan oleh asistennya tersebut, tiba-tiba saja racun tersebut terjatuh ke lantai dan dengan waktu yang bersamaan asisten istri pertama itu melihatnya dan segera mengambil racun itu untuk dijadikan barang bukti. Kali ini Jinda benar-benar tak dapat berpikir dengan jernih. Hatinya benar-benar sangat ketakutan. Kali ini tamatlah riwayatnya. Hukuman mati pasti akan segera ia terima bersama sang asisten. Tibalah Jinda disidang oleh sang raja. Beribu pertanyaan diajukan kepadanya. Wajah penuh ketakutan sangat terlihat jelas di wajah Jinda. Tak dapat dipungkiri dirinya kali ini benar-benar sangat ketakutan. Sesaat sang raja mendekatinya dan memegang wajahnya dengan sangat kasar. Bukan tanpa alasan sang raja berlaku seperti itu, dikarenakan dirinya sangat tak menyangka selir yang begitu ia sayangi dan terlihat begitu lembut sampai hati melakukan hal keji tersebut. Walau ia sangat menyayangi Jinda, hukuman tetap dilakukan, yaitu hukuman mati. Saat sang tabib istana memberikan penjelasan tentang racun yang telah ditemukan di kediaman Jinda, di sini ia berkata bahwa racun tersebut benar-benar sangat mematikan dan dalam waktu sekejap dapat membunuh korban. Mendengar pernyataan tersebut, Jinda langsung berpikir, kenapa istri pertama tidak ikut tewas bersama bayi yang dikandungnya saat dirinya tanpa sengaja termakan racun mematikan itu. Maka dapat disimpulkan bahwa racun yang termakan oleh istri pertama sangat berbeda sekali dengan racun miliknya. Jinda meminta kepada sang raja untuk memberikannya kesempatan karena ia ingin membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dan bukan ia pelakunya. Ia meminta waktu sampai esok siang untuk mencari siapa orang yang telah membuat sang raja kehilangan calon penerusnya tersebut. Saat dalam perjalanan pulangnya, Jinda bertemu dengan selir Tanyong yang terlihat sedang membawa sebuah bungkusan, yang ternyata bungkusan tersebut adalah sisa makan siang sang istri pertama sebelum kejadian mengerikan itu. Terlihat Tanyong menjelaskan secara terperinci bahwa dalam makanan yang dibuat oleh Jinda tadi siang sangat berbeda aromanya dengan yang telah ia buat untuk istri pertama raja. Sangat jelas ada seseorang yang ingin menjebaknya dan kenapa racun tersebut tidak bereaksi apapun terhadap dayang-dayang dan hanya bereaksi terhadap istri pertama yang sedang mengandung. Setelah Jinda berpikir sejenak, kini ia baru menyadari bahwa bahan-bahan yang dicampur ke makanan tersebut adalah bahan-bahan yang dapat memperlancar darah datang bulan untuk setiap wanita yang memakannya. Dan hal tersebut sangat berakibat fatal bagi setiap wanita yang sedang mengandung apabila memakannya, seperti yang terjadi pada istri pertama yang berakibat dirinya mengalami keguguran. Kegelisahan terlihat jelas di wajah Laongkam. Ia sangat ketakutan dengan insiden yang terjadi pada istri pertama raja. Bukan tanpa alasan, ia menjadi sangat takut dikarenakan dirinya lah yang memerintahkan sang asisten untuk mencelakai istri pertama raja dan kandungan di dalam rahimnya. Ia berusaha untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi tersebut agar tidak menimbulkan kecurigaan orang-orang terhadapnya. Tapi Jinda dan Tanyong sudah dapat membaca siapa dalang di balik semua ini. Secepatnya Jinda harus memikirkan sebuah cara agar dapat mengungkap semua. Terlihat saat dirinya sedang dipaksa para pengawal untuk dimasukkan ke sebuah kurungan, Jinda tiba-tiba saja berteriak di depan kamar Laongkam dengan berkata bahwa asistennya telah menemukan bukti siapa pelaku yang sebenarnya. Ia memang sengaja melakukan hal itu agar Laongkam terpancing. Benar saja, Laongkam dan asistennya seketika panik dan sangat ketakutan. Dalam sekejap, keduanya yang tentu saja masuk ke jebakan Jinda yang pintar. Dengan obor di tangannya, asisten Laongkam ini secara mengendap-endap dan sangat hati-hati mulai menelusuri semak-semak di salah satu area istana. Terlihat ia seperti sedang mencari-cari sesuatu. Segera wanita tua ini mengambil sebuah bungkusan yang ternyata bungkusan tersebut berisi bahan-bahan racun yang telah disembunyikannya untuk menghilangkan jejak. Tapi hal yang dilakukannya adalah sebuah kebodohan karena tepat saat wanita tua itu merasa barang bukti itu telah aman dan tidak akan ditemukan, ternyata di saat itulah semua para pengawal menemukannya. Tentu saja wanita tua itu tidak dapat berkutik lagi. Bukti sudah ditemukan dan keduanya tidak dapat mengelak
mengelak lagi. Jinda benar-benar telah membuktikan perkataannya bahwa bukanlah ia pelakunya. Terlihat selir Laongkam terdiam. Ia tidak dapat berkata apa-apa karena perbuatannya yang benar-benar tega telah menghilangkan nyawa seorang bayi yang tidak berdosa. Sebuah siraman ia terima yang sangat tidak sebanding dengan semua perbuatan kejinya. Terlihat istri pertama raja itu begitu emosi kepada Laongkam. Ia memukul Laongkam berulang kali walau sebenarnya semua hal itu percuma saja karena nyawa sang bayi tidak akan dapat kembali hidup lagi. Wajar saja istri pertama benar-benar murka karena dengan dirinya keguguran, maka Sirnala sudah harapannya untuk menjadi seorang permaisuri raja. Sesuai dengan hukuman yang berlaku, Laongkam akan dihukum mati karena perbuatan keji yang telah ia lakukan. Terlihat ia digiring menuju tempat eksekusinya. Sedangkan di sini sang raja segera meminta maaf kepada Jinda dengan disaksikan oleh semua orang di sana. Ia merasa sangat bersalah telah menuduh dan bahkan akan menghukum mati selir kesayangannya itu. Bukan Jinda namanya kalau ia tidak bisa bermulut manis dan menarik simpati sang raja kejam. Dengan pertanyaan yang diajukan oleh sang raja, kenapa Jinda memiliki racun yang sangat mematikan itu di tangannya? Di sini ia berkata, tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupannya sebagai seorang wanita telah direnggut di sini. Ia harus mentaati kehidupannya sebagai seorang selir dengan tekanan-tekanan yang ia terima. Hingga terfikirlah ia untuk memiliki racun itu jika suatu saat ia menyerah dengan kehidupan yang ia jalani tersebut di istana sebagai seorang selir. Mendengar hal tersebut, sang raja menjadi sangat kasihan dengannya. Sebegitu tertekan dan frustasinya Jinda menjadi selirnya. Benar saja, sang raja pun semakin menyayangi Jinda dengan sepenuh hatinya. Sejak saat itulah Jinda semakin disayang sang raja dan merupakan calon permaisurinya kelak. Demi baktinya kepada sang ayah, Jinda mengunjungi ayahnya dan menyampaikan bahwa rencana mereka semua benar-benar sesuai yang diharapkan. Kini Jinda merupakan satu-satunya calon permaisuri yang akan mendampingi raja kejam itu. Tak lama setelah ia bertemu dengan sang ayah, Jinda segera menemui Wamon sang kekasih hati. Dan terlihat Wamon sudah sangat menantikan kekasihnya tersebut. Terlihat keduanya melepas kerinduan yang selama ini mereka pendam. Karena keadaan, sepasang kekasih ini pun harus terpisahkan.